Shalom saudaraku. Hari-hari ini memang tidak gampang. Banyak hal terjadi, sesuatu yang tidak pasti. Saya percaya semua yang terjadi apapun, yang terburuk sekalipun, Tuhan punya maksud dan rencana yang ajaib dalam kehidupan anak-anaknya. Suatu hari saya berdoa, tiba-tiba roh Tuhan itu meliputi saya. Kemudian Tuhan itu berkata, ujian, ada ujian besar-besaran. Dan saya melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan sedang tes ujian di kelas, di sekolah. Tuhan berkata, ini waktunya, masa penyaringan, masa pemurnian dan penantian. Saudara, Tuhan sedang menguji iman kita. Di mana iman kita dalam situasi seperti ini? Tuhan sedang menguji apakah ada pengharapan di dalam Kristus. Apakah engkau masih mengasihi dan mencintai Tuhan? Dan Tuhan mau berkata, sejauh mana engkau mengenal aku? Dan Tuhan berkata, di mana kesetiaanmu? Ketekunanmu dalam mencari aku. Saudara, Tuhan berkata melalui doa itu, saudara, saya berbincang-bincang dengan Tuhan, dan Tuhan itu katakan, ini baru permulaan. Ini adalah permulaan di masa yang baru. New season. Orang berkata new season, gambarannya selalu sesuatu yang wow, yang bagus, yang indah. Tidak, saudara. New season itu bisa bicara, saudara, masa di mana kita sungguh-sungguh menangkap apa yang Tuhan mau. Masa di mana masa perang, masa di mana masa kita harus lebih fokus lagi pada Tuhan, sungguh-sungguh mengerti dan menangkap hati Tuhan. Karena akan ada banyak kejadian-kejadian yang mengejutkan yang terjadi. Bukan kejadian yang enak terus, saudara. Nah, lagi saudara, Tuhan berkata, ada banyak sekali orang-orang, dan saya melihat dalam roh saya, saudara, orang-orang begitu panik dan cemas dan ketakutan dan khawatir. Berita banyak macam-macam dari berita virus jelek itu sampai berita akhir zaman, berita tentang chip, berita segala macam, saudara. Ini membuat banyak sekali anak-anak Tuhan bertanya-tanya, sampai kapan? Sampai kapan ini? Kalau soal virus, ada begitu banyak orang yang bertanya, sampai Juli kah? Sampai September, Desember, atau tahun depan? Bagaimana nanti? Ada banyak orang khawatir di pekerjaan mereka, di bisnis mereka, di sekolah. Saya punya teman, saudara, beberapa anaknya sekolah di luar negeri. Kacau semua, saudara. Tidak ada wisuda, tidak ada ujian. Banyak hal membuat, membingungkan, mencemaskan. Saya berasa banget iblis sedang membuat banyak anak Tuhan imannya lemah. Banyak anak-anak Tuhan tidak tenang, kacau semua. Banyak anak-anak Tuhan pengharapannya tidak pasti, imannya gugur, kasihnya luntur. Dan begitu banyak anak-anak Tuhan, saya sedih sekali. Dalam roh itu saya melihat, saudara, mereka bertanya. Saya mendengar banyak pertanyaan di dalam doa saya itu. Mereka berkata, apakah Tuhan masih bekerja? Kenapa semua ini terjadi, Tuhan? Tuhan, Engkau gak berbuat sesuatu pun. Kami sudah berdoa, kenapa Engkau diam saja, Tuhan? Tuhan, Engkau gak nolong kami, Tuhan. Tuhan, Engkau sedang marah, sedang murka kepada kami, Tuhan.
Saudara, tiba-tiba di roh saya menyeruak sesuatu. Roh itu, saya tahu itu adalah roh kehidupan itu, roh kebangkitan itu, roh kemuliaan itu, roh kuasa keperkasaan itu tiba-tiba bangkit di dalam saya, saudara, dan berkata, lihat nak, lihat semua di Alkitab, lihat bagaimana cara aku bekerja. Di balik segala penderitaan, di balik segala tekanan, di balik segala kehancuran, kesusahan, apa yang aku kerjakan? Ada keajaiban, ada kemuliaan yang dinyatakan, ada sesuatu yang dahsyat, rahasia ilahi. Tuhan berkata, engkau akan tahu itu. Yesaya 43 ayat 19 berkata, saudara, lihat, aku membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya percaya, saudara, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Rahasia, misteri ilahi. Mari kita membuka dan belajar firman Tuhan. Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan 3. Judul dari perikop ini adalah Kebangkitan Israel. Saya mau mengganti, saudara, saya menyebutnya Kebangkitan Gereja Tuhan. Saya memberi judul hari ini, firman Tuhan yang disampaikan, Kebangkitan Generasi Baru yang Rohani, saudara. Kita baca di dalam Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Kekuasaan Tuhan meliputi Yeskiel, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepada Yeskiel, saudara, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Saudara, dalam terjemahan Amplified dikatakan tangan Tuhan ada di atas Yeskiel dan membawa Yeskiel keluar di dalam roh Tuhan dan menurunkan aku di tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Saya percaya, saudara, dalam kehidupan kekristenan kita ada titik-titik tertentu di mana tangan Tuhan yang kuat itu menekan kita, membawa kita untuk mengerti hati Tuhan. Dalam kehidupan kekristenan kita, saya percaya ada roh Tuhan yang seringkali muncul di titik-titik, di lembah kekelaman kita, di lembah kematian kita, di kegelapan, di tengah-tengah kehancuran, kesesakan dan tekanan. Ada roh Tuhan yang datang mendesak di roh kita untuk kita mengerti dan menanggapi kerinduan hatinya. Nah, demikian juga dengan Yeskiel. Yeskiel dibawa roh Tuhan dalam sebuah, di tengah-tengah lembah. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Tulang-tulang manusia ini berserakan, gak menjadi satu. Dalam satu lembah terbuka, bertaburan tulang-tulang manusia. Saya percaya, saudara, hari itu Yeskiel melihat sesuatu yang sangat miris, sangat menakutkan dan mencekam, dibawa ke lembah kematian. Lembah yang menyeramkan sekali,
di mana suasananya sangat gak enak. Karena di sana dilihat sangat banyak tulang-tulang kering manusia. Sebenarnya bukankah hari-hari ini kita menghadapi situasi yang sama? Hampir sama menurut saya. Kita sedang ada di lembah kegelapan, lembah ketakutan, lembah kegelapan. Belum pernah terjadi selama saya hidup di generasi sekarang terjadi virus seperti ini, saudara. Belum pernah, saudara. Sangat mengerikan menurut saya. Di mana-mana saya kalau mendengar televisi, saya kadang-kadang lebih baik nggak mau dengar televisi, saudara. Hati saya miris mendengar angka kematian disebut di seluruh dunia akibat dari virus ini. Angka kematian disebutkan, saudara. Hati saya sangat sedih sekali. Saya pernah bermimpi dan saya tolak mimpi saya ini. Karena seperti dalam film, mimpi ini seperti dalam film. Saya melihat dalam mimpi itu ada begitu banyak orang-orang mengeluarkan mayat dari rumahnya, mengeluarkan mayatnya ditaruh di depan rumahnya, mayatnya ditaruh di pinggir-pinggir jalan besar. Mayat itu di pinggir-pinggir jalan sangat banyak, saudara. Mungkin hari itu, pada masa itu, dalam mimpi itu saya berpikir sudah tidak ada lagi tanah untuk kuburan, sudah tidak ada lagi peti-peti mati, terlalu banyak orang yang meninggal. Dalam mimpi itu, saudara, suasana sangat mencekam. Dalam mimpi itu semua orang dirundung ketakutan, kecemasan. Ada dalam lembah kematian, saudara. Saya berdoa. Setelah mimpi itu saya bangun dan saya berdoa membatalkan mimpi itu, saudara. Tapi ternyata mimpi itu, saudara, ada sebagian besar terjadi, saudara. Nyatanya angka kematian, hari-hari ini saya mendengar angka kematian di seluruh dunia karena virus jelek ini sekian. Saya tidak mau menyebut. Saya percaya, saudara. Saya berdoa dan stop kematian ini, stop virus ini. Nah, saudara, hari-hari ini mungkin kita mengalami, saudara, lembah kegelapan, lembah kematian di hidup kita. Seperti yang Yeskiel lihat. Ada tulang-tulang kering dalam hidup kita. Ada kematian dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Ayat 3 berkata demikian. Tuhan berkata kepada Yeskiel, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang kering ini hidup kembali?" Yeskiel berkata, "Tuhan, Engkau Maha Tahu, Tuhan." Satu hari, saudara, ini terjadi dalam hidup saya. Beberapa tahun yang silam, saudara, sudah lama. Tuhan berkata, "Hai anak manusia, Linda, dapatkah tulang-tulang kering dalam hidupmu, atas gerejamu, hidup kembali?" Linda, di tengah kematian, aku akan menghidupkan segalanya. Ada kehidupan. Percayakah engkau? Seperti Yeskiel berkata, "Tuhan, Engkau Maha Tahu." Saya berkata, "Tuhan, Engkau bisa lakukan apapun kalau Engkau mau, Tuhan. Tuhan, Engkau Maha Tahu, Maha Kuasa. Engkau tahu segalanya, apa yang bakal terjadi di depan, Tuhan. Engkau tahu segalanya, Tuhan, apa yang terjadi setelah virus ini, Tuhan.
Yeskiel, kalau saudara baca ayat selanjutnya, bernubuatlah kepada tulang-tulang kering ini. Saya percaya saudara, Yeskiel dia mengenal, sungguh-sungguh mengenal dengan benar Tuhan. Percaya sungguh-sungguh akan firman-Nya, akan perkataannya saudara. Karena Yeskiel begitu disuruh bernubuat, Yeskiel bernubuat kepada tulang-tulang kering itu. Kalau dia nggak percaya, dia nggak akan bernubuat. Coba saudara pikirkan ya secara logika. Saya ini kalau baca Alkitab, saya renungkan, kalau suatu kali saudara disuruh pergi kamu ke kuburan, pergi ke kuburan, gali itu kuburan, kamu lihat tulang-tulang kering itu, bernubuat sama tulang-tulang manusia itu. Hai, tulang-tulang, masuk otot, masuk daging. Sekarang aku berkata, roh Tuhan, nafas kehidupan masuk kepadamu dan kau hidup kembali. Menurut saya saudara gila saudara. Gila. Gak mungkin tulang-tulang yang berserakan, tengkorak, kemudian menyatu dengan otot dan daging jadi hidup kembali. Tidak mungkin. Sesuatu yang sangat tidak mungkin. Nah, saudara, saya mau jelaskan saudara latar belakang dari cerita ini supaya saudara mengerti. Ketika saya membaca latar belakang kisah ini, ternyata memang sebenarnya yang Tuhan katakan kepada Yeskiel sebenarnya sesuatu yang sangat tidak mungkin. Nah, ternyata perikop ini saudara menggambarkan ini tentang bangsa Yehuda yang telah lama, sekian lama berada dalam pembuangan. Jadi ini menjelaskan tulang-tulang kering yang sangat banyak yang bertaburan memenuhi lembah itu adalah gambaran kematian dalam suatu peristiwa besar. Jadi dalam masa pembuangan, pada zaman di mana Yerusalem mengalami kejatuhan saudara, pada masa pembuangan, ada satu peristiwa saudara, kematian dalam peperangan, kematian dalam peristiwa penaklukan. Jadi itu adalah peristiwa di mana kalau ayat 9 berkata orang-orang yang terbunuh, sebenarnya terjemahan lain orang-orang yang tersembelih. Dalam peperangan tersembelih ya, kena pedang saudara, tersembelih oleh pedang dan mati berguguran. Jadi Yerusalem jatuh, Yehuda, bangsa Yehuda berserakan, terjajah, ada dalam pembuangan, hidup dalam pembuangan. Jadi pada waktu itu sebenarnya kalau digambarkan sudah tidak ada harapan untuk bangsa Yehuda. Gak mungkin ada kebangkitan kembali bangsa Yehuda mengalami kejatuhan, habis semua saudara. Jadi sebenarnya ini peristiwa kesesakan besar yang dialami bangsa Yehuda yang membawa pada satu kondisi tidak ada harapan lagi. Secara kekuatan manusia tidak ada yang sanggup memulihkan kondisi bangsa Yehuda yang tercerai-berai dalam pembuangan, tertawan pada waktu itu. Jadi saudara, kalau saya gambarkan semuanya, peristiwa waktu itu sangat tidak mungkin. Tapi ajaib, Tuhan berkata, Yeskiel, engkau tahu peristiwa ini? Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yeskiel, melalui Yeskiel, Tuhan menyampaikan nubuat pemulihan. Saudara, tahukah saudara, hati Tuhan adalah hati pemulih. Hati Tuhan adalah roh Tuhan adalah roh kehidupan.
tinggal diam. Dan Tuhan berkata kepada Yeskiel, aku memberikan nubuat pemulihan, roh dan nafas kehidupan, rohku sendiri. Saudara, ternyata saudara, Tuhan berkata, Yeskiel, aku menaruh rohku kepadamu. Saudara, ternyata kata Tuhan menaruh roh Tuhan kepada Yeskiel itu menggunakan kata ruah, saudara. Ayat 5 dikatakan, lihatlah, aku memberikan nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Dan ayat 6 dan 7 dikatakan, saudara, aku akan menaruh nafas dan roh di dalammu, Yeskiel, dan tulang-tulang kering itu akan hidup. Jadi nafas dan roh dalam terjemahan Amplified itu adalah ruah, saudara. Ruah itu adalah, saudara, artinya saudara, nafas Tuhan sendiri. Ruah itu adalah roh Tuhan sendiri, roh kehidupan. Jadi hal ini bicara kekuatan dan tenaga dalam Tuhan, yang di dalam Tuhan, tenaga kehidupan Tuhan itu dialirkan kepada Yeskiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang kering itu supaya hidup. Nah, kata ruah di sini, saudara, ini adalah kuasa daya cipta Roh Kudus yang melampaui kemampuan manusia. Dan ruah ini, saudara, sama ketika Tuhan Allah menghembuskan rohnya kepada Adam. Itu yang dihembuskan adalah ruah, saudara. Nafas kehidupan, roh kehidupan, roh Tuhan sendiri yang dihembuskan kepada Adam. Jadi ini sama yang dilakukan Tuhan kepada Yeskiel. Jadi saudara, sekali lagi, ketika saya mendapat firman ini, saudara, ini terjadi beberapa tahun yang lalu, saudara. Ketika itu kami belum mempunyai gedung gereja, jadi kami pinjam gudang tembakau. Bahkan setelah itu kami pun berpindah ke tempat yang lain, ke satu gudang yang lebih besar lagi, yang bisa menampung kira-kira kalau kebaktian 200 orang, 250 orang. Jadi pada waktu itu kami mengalami di titik di mana waktu itu pengurus-pengurus, pemimpin-pemimpin, aktivis-aktivis gereja, kami mengalami di mana titik gereja mati dan beku. Apa yang kami lakukan semua rutinitas. Saya waktu itu bisa merasakan kalau kita doa, saudara, itu setiap orang pendoa-pendoa bisa merasakan kehabisan kata-kata, bisa merasakan doa yang gak bisa tembus. Rasanya seperti ada sesuatu yang menindih, beban yang berat, tekanan segitu rupa. Dan saya melihat orang-orang sudah mengalami di gereja kejenuhan, kebosanan, kesuam-suaman, ketawanan, pelayanan begitu kering, ibadah menjadi ibadah yang semu, tidak ada kuasa Tuhan, tidak ada sesuatu yang bergetar di hati ini, saudara. Saya merasakan tidak ada kehidupan, kita sudah kehilangan Tuhan. Kita ada dalam situasi, menurut saya gereja sudah kelelahan dan hampir mati, saudara. Seperti orang megap, saudara. Nah,
Hari-hari itu saudara, nah di titik itu Roh Tuhan menekan saya, membawa saya untuk saya kembali kepada hatinya. Saya tahu saudara, hari itu saya ada di lembah kematian, ada di lembah kekelaman. Dan Tuhan membukakan Yeskiel 37 ini. Ketika saya membaca Yeskiel 37, tiba-tiba Roh Tuhan di dalam roh saya ini ada sesuatu yang bergejolak. Saya kaget. Saya tahu Tuhan sedang berbicara kepada saya. Tuhan berkata melalui firman-Nya, ini adalah keadaan gerejamu. Engkau sedang menghadapi tulang-tulang kering. Dan Tuhan berkata, bernubuat, bernubuat. Engkau jangan diam. Sekarang waktunya. Saat ini juga bangkit, Tuhan berkata. Di tengah kegelapan, di tengah kematian, di tengah ketidakmungkinan, di tengah kehancuran, bernubuat. Bernubuat tentang kehidupan, bernubuat tentang pemulihan. Saudara, tiba-tiba saudara, Tuhan itu kasih saya ruang doa. Di atas ruang doa itu, saya menyebutnya sudut sotoruna. Di ruang doa itu saudara, saya tulis ayat itu dengan huruf-huruf yang besar. Dan kemudian saya tempel di ruang doa saya. Saya tempel di ruang doa saya. Dan saya tumpangi tangan ayat Yeskiel 37 1 sampai dengan 14. Jadi banyak sekali itu, karena ukurannya folio saudara. Jadi banyak sekali itu saudara. Dan di ruang doa itu saya tumpangi tangan, saya berkata-kata, saya perkatakan firman Tuhan itu persis seperti yang Yeskiel katakan. Persis seperti yang Tuhan katakan pada Yeskiel. Saya berkata dengan suara yang jelas dan lantang. Jadi kalau hari ini saudara, ada banyak orang berkata, wah Bu Linda kalau khotbah, kalau ngomong doa keras sekali katanya. Kadang-kadang mengagetkan. Maaf ya saudara, karena saya ini sudah dilatih oleh Tuhan, sudah terlatih, sudah dari sononya sudah dilatih saudara, terbiasa dengan berkata-kata firman Tuhan dengan jelas dan lantang. Hari itu saya berkata, hai tulang-tulang kering, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, masuk urat-urat, masuk otot-otot, daging, kulit, lengkap jadi satu, hidup kembali. Menurut saya hari itu saya seperti orang gila. Dan saya berkata seperti itu. Ketika saya berkata, sekarang ruah masuk di dalam mulutmu, dalam rohmu. Tiba-tiba saudara, ini tangan, saya bertepuk tangan seperti ini saudara, bertepuk tangan sangat nyaring. Dan saya menghadap utara, selatan. Tuhan berkata, hai nafas hidup dari keempat penjuru mata angin, aku berkata, ruah masuk ke dalam tulang-tulang kering ini. Jadi saya berkata seperti itu saudara, sambil tepuk tangan saudara, bahkan saya sambil jingkrak saudara, lompat-lompat. Dan saya berkata, ruah ada di dalam rohku. Dan saya menghembuskan roh kehidupan, nafas kehidupan. Saya berkata, saya panggil, saya sambil tepuk tangan keras seperti ini saudara. Saya berkata, nafas hidup, roh kehidupan, roh Tuhan masuk atas gereja. Saya berkata, saya sebut gereja saya saudara. Saya sebut orang-orang namanya. Saya berkata kepada orang-orang itu, tulang-tulang kering hidup kembali. Saudara, saya berkata seperti itu setiap hari saudara. Hari pertama, hari kedua, hari ketujuh, 1 bulan, saya berkata seperti itu terus saudara. Menurut saya orang akan menyebutnya gila saudara.
Dalam Yohanes 6 ayat 63, Yesus berkata demikian, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tuhan berkata, dengarlah, perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu, firman-Ku adalah roh dan hidup. Saudara, firman Tuhan adalah nafas Tuhan sendiri. Firman Tuhan adalah roh hidup Tuhan sendiri. Roh kehidupan Tuhan sendiri. Jadi firman Tuhan itu dahsyat sekali, saudara. Alkitab berkata, firman Tuhan itu hidup dan penuh kuasa dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Jadi firman Tuhan itu hidup dan kuat, saudara. Tuhan memakai firman-Nya ketika menciptakan alam semesta ini. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan dengan firman-Nya, dengan perkataannya, saudara. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini bukan dengan komposisi tertentu, dengan teknologi yang canggih, bukan dengan sesuatu yang mistik, saudara, tetapi dengan ruh, saudara. Firman-Nya itu nafas kehidupan, roh yang menghidupkan, kuasa daya cipta. Jadi Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Wih, dahsyat sekali firman Tuhan itu. Perkataan Tuhan itu dahsyat sekali. Jadi ketika saya lakukan bernubuat, ruah, terciptalah nafas hidup itu masuk ke dalam tulang-tulang kering. Apa yang terjadi, saudara? Saudara, waktu itu, saya sedang situasi iman saya hebat. No, saudara. Situasi pada saat itu menurut saya juga situasi yang sangat tidak memungkinkan, menyedihkan menurut saya. Hari-hari saya doa saya penuh tangisan dan jeritan. Hari-hari itu pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus, koordinator pelayanan, semua, saudara, tidak sepakat, tidak bersahabat, saudara, tidak percaya. Bahkan suami saya pada waktu itu diserang terus, tuntutan, tekanan datang, disalahkan. Menurut saya hari itu kita letih, capek, saudara, menghadapi situasi pada waktu itu. Pada waktu kegagalan datang terus-menerus dalam hidup kita, bertubi-tubi, itu membuat semangat kita patah, saudara. Ada banyak orang ketika hidupnya mengalami kegagalan terus, lama-lama semangatnya patah, sudah mundur dan sudah tidak mau lagi mengerjakan. Ada pepatah mengatakan, pelaut yang tangguh dilahirkan karena mengarungi badai yang besar. Ketika kegagalan datang dalam hidup kita, tahukah saudara, Tuhan bisa membuat kegagalan menjadi keberhasilan. Kalau ada orang yang berkata, ya memang sudah takdirnya kamu, hidupmu adalah sampah, bagaimanapun gak bisa berubah. Tapi saya berkata, saudara, sampah di tangan Tuhan bisa menjadi emas. Ketika engkau berpikir, Tuhan,
lagi mengatasi kecanduanku. Aku nggak bisa lagi mengatasi Tuhan kebiasaan burukku ini. Tapi Tuhan berkata, aku Tuhan sanggup melepaskan engkau. Aku Tuhan sanggup membebaskan engkau, menyembuhkan engkau. Dalam keadaan terburuk, seburuk apapun hidupmu, dengar saudara, pengalaman terburukmu akan menjadi pengalaman terbaikmu. Kutuk diubah menjadi berkat. Saudara, Tuhan sanggup melakukan apapun yang sangat-sangat tidak mungkin. Dan itu terjadi dalam kehidupan kami, dalam gereja kami. Saya mau berkata sekali lagi, kalau rumah tangga mau mengalami berantakan, anak-anakmu kacau, hidup tidak karuan, apalagi yang kau alami, yang sesuatu yang sangat tidak mungkin. Bahkan baru-baru ini ada seseorang berkata pada saya, Bu, saya sudah tidak tahan, Bu. Saya akan bercerai. Saya mau mempertahankan pernikahan ini supaya tidak cerai. Tapi saya nggak kuat. Saya ditekan terus oleh suami saya. Saya disalahkan dan saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Difitnah. Bahkan sudah pengacara, sudah dipakai pengacara untuk menekan semuanya. Saya berkata sekali lagi, tekad, imanmu, percayamu, seberapa engkau mengenal Tuhan, sehebat apa Tuhanmu. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang kita sembah, spesialis di bidang kemustahilan, spesialis di bidang ketidakmungkinan. Jadi apa sih yang gak bisa dibuat oleh Tuhan, saudara? Apa yang bisa dibuat oleh Tuhan? Yesaya 37 ayat 6 dan 7. Aku memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, ayat 8, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuat kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan rembuslah kepada orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Dan aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu, ruah itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Ketika saya lakukan firman Tuhan, perkatakan, bernubuat, saya percaya Tuhan yang berperkara, Tuhan yang berperang ganti aku, Tuhan yang melakukannya, rohnya di dalamku. Saya cuma berkata-kata, firman-Nya bernubuat dan mengembuskan nafas hidup itu, ruah itu kepada tulang-tulang kering. Saudara, apa yang terjadi? Ajaib, saudara. Gereja mengalami pemulihan. Pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan, tiba-tiba saudara, mereka mulai bersatu kembali. Dan saya melihat pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus mengalami perubahan. Mereka mulai dibongkar, dibersihkan, dan bahkan Tuhan sendiri yang menyingkirkan orang-orang yang bertentangan dengan kami. Ujungnya, saudara,
ruah saudara, nafas hidup masuk, nafas hidup mengubah kematian menjadi kehidupan, mengubah kehancuran menjadi keajaiban. Bahkan saudara, hari itu saya mencoret perikop itu berjudul kebangkitan Israel. Saya coret kata Israel itu menjadi kebangkitan Temanggung, kebangkitan gereja Tuhan. Saya mengubah menjadi kebangkitan Temanggung, kebangkitan gereja Tuhan. Saya berdoa saudara, gereja Tuhan hari-hari ini bangkit. Gereja Tuhan bangkit di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kematian, di tengah-tengah kegelapan. Karena ada ruah, ada roh Tuhan, nafas hidup itu di dalam setiap kita. Ucapkan itu saudara, ucapkan. Dalam lembah kematian, dalam lembah kegelapan, ucapkan terus menerus saudara. Bernubuat dalam hidupmu, bernubuat atas keluargamu, atas anakmu, suamimu, bisnismu, pekerjaanmu, bernubuat atas kotamu, atas Indonesia saudara. Ruah berhembus nafas kehidupan itu atas Indonesia. Saya percaya saudara, generasi baru yang rohani sedang dihidupkan, sedang dibangkitkan di akhir zaman ini. Saya percaya saudara, struktur gereja, tulang bicara, penopang, kekuatan di dalam gereja, struktur diubah, struktur dibangkitkan saudara. Gereja akan mengalami sesuatu pembaharuan, suatu kehidupan yang baru. Saya berdoa saudara, ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Atas Indonesia, Indonesia akan mengalami satu lawatan kebangkitan yang belum pernah terjadi. Saya menantikan itu. Sesuatu yang sangat tidak mungkin, sangat tidak mungkin di zaman ini. Tuhan sedang perkara yang ajaib dan dahsyat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah timbul dalam hati manusia, tidak pernah terdengar, tidak pernah terpikirkan. Tuhan membuat sesuatu yang baru dan sangat dahsyat atas bangsa kita, atas kehidupan kita. Saya percaya saudara, ini terjadi dalam kehidupan saya. Saya alami dan saya terus akan berkatakan ini, dan ini juga terjadi dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa, sungguh-sungguh ruah itu memenuhi hidup kita, memenuhi bangsa kita. Dalam nama Yesus. Saya mau berdoa buat saudara. Saya berdoa untuk bangsa ini. Saya berdoa untuk Indonesia. Saya ingat di ruang doa itu saudara, saya berkeliling dan berjalan dan melompat, dan saya berlutut dan saya teriak. Saudara bisa lakukan itu di rumah saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus, dengan otoritas dan kuasa Tuhan, aku berkata, roh kehidupan, nafas hidup masuk atas tulang-tulang kering, atas segala kematian kegelapan. Kami berkata, hamba berkata, demi nama Yesus Kristus Tuhan, semua di bisnis, di pekerjaan, di rumah tangga, atas anak-anak, atas sekolahku, atas apapun, demi
gerejaku, atas pelayananku. Ruah masuk atas kehidupan keuanganku. Ruah masuk. Demi nama Yesus. Saudara terus katakan, saudara. Saya bahkan hari itu saya tuju utara, selatan, barat, timur. Saya menghadap utara, saya menghadap selatan, barat, dan timur. Dan saya berteriak, nafas hidup, berhembuslah atas tulang-tulang kering. Berhembus. Saya percaya, saudara. Saya percaya. Ruah itu bergerak dengan kuat dan dahsyat. Roh Tuhan itu, roh yang hidup, kuat, roh yang berkuasa. Saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sedang bekerja. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa, berkati Tuhan. Hari-hari ini kami sedang mengalami Tuhan sesuatu yang sangat tidak enak. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, ini waktunya bangkit. Gereja Tuhan, ini waktunya mengerti dan menangkap. Kembali kepada hati Tuhan, kembali kepada hati Tuhan, dan mulai bangkit dan berkata-kata, bernubuat di dalam nama Tuhan Yesus. Terus roh Tuhan, ruah itu memenuhi. Hikara pasiti kiara tata. Hikara sikara la pasiti kiara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku akan melihat pemulihan itu terjadi. Aku akan melihat kehidupan, kebangkitan, kekuatan, keperkasaan. Aku melihat kemenangan besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.